Ada sebuah hasil riset menunjukkan paham radikalisme tumbuh semakin subur di kalangan mahasiswa dan pelajar. Lembaga pendidikan dianggap melakukan pembiaran dan keliru menerapkan metode pembelajaran agama sehingga ideologi radikal dan intoleran terbentuk dalam pola pikir generasi bangsa. Hasil survei dari Alfara Research Center yang diumumkan 31 Oktober 2017 menyatakan bahwa radikalisme sudah masuk kalangan mahasiswa dan pelajar. Meskipun mata kuliah Pancasila menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa di perguruan tinggi, paham radikalisme masih saja ada di dalam kampus. Berdasarkan riset Alfara Research Center yang bekerja sama dengan Yayasan Mata Air, terungkap sebagian mahasiswa dan pelajar setuju melakukan jihad demi tegaknya khilafah di Indonesia. Dilansir oleh detik.com, hasil riset Alfara ini akan dijadikan dasar masukan bagi Kementerian Ristek dan Dikti untuk memperkaya pertimbangan tentang apa yang harus dilakukan pada masa mendatang dan arah kebijakan yang akan diambil. Ini di tengah gencarnya pemerintah menggalakkan kembali kecintaan dan kesetiaan kepada ideologi Pancasila, sebuah riset menunjukkan hasil yang bertolak belakang. Dikatakan bahwa saat ini radikalisme kian tumbuh subur di kalangan mahasiswa dan juga pelajar. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang siap untuk berjihad demi tegaknya khilafah di Indonesia. Seberapa besar potensi ini dan apa sebenarnya dampaknya jika hal ini terus berkembang di Indonesia? Dan untuk membahas topik Prime News akhir pekan malam hari ini, saya sudah ditemani oleh Mas Hasanuddin Ali, Direktur Alfara Research Center. Terima kasih Mas Hasan sudah datang di CNN. Kemudian ada Mas Agus Herlambang, Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. Terima kasih Mas Agus sudah datang. Oke, kita akan membahas mengenai hasil riset dari Alfara sendiri yang ada sebagian orang terkejut, sebagian orang lagi merasa ini sudah menjadi fenomena yang sebenarnya kita saksikan sehari-hari. Saya akan ajak Mas Hasan untuk ke layar yang lebih besar mengenai kita lihat apa hasil riset tentang katanya radikalisme cenderung semakin tumbuh subur, Mas Hasan. Apa yang, sebelum kita akan masuk ke hasil risetnya, apa yang sebenarnya membuat Alfara sendiri kemudian melakukan riset tentang potensi radikalisme di kalangan mahasiswa dan pelajar ini sebenarnya? Jadi Mas Budi, kita memang background dari survei ini sebenarnya kita ingin melihat potensi radikalisme di kalangan kelas menengah dan generasi milenial saat ini. Jadi kita tahu memang generasi milenial kita besar sekali, 34% itu adalah mereka yang berusia 17 sampai 34 tahun, kemudian juga dari kalangan kelas menengah, di mana jumlahnya sekitar 66%. Nah, potret radikalisme ini penting untuk kita lihat karena generasi milenial dan kelas menengah inilah yang akan menentukan Indonesia masa depan. Dan hasilnya agak mengejutkan. Agak mengejutkan. Padahal generasi milenial itu kan terkenal dengan orang yang cuek, gak baca berita politik, senangnya gadget, hal yang lebih santai dan lebih instan. Tapi ada fakta yang menunjukkan hal yang berbeda. Kita akan bahas Mas. Ini sebelum kita masuk ke bagaimana potensi-potensi, ini yang menarik dalam riset Anda memasukkan ulama panutan di sini, kategori ulama panutan untuk mahasiswa. Apa yang coba Anda gambarkan di sini, Mas Hasan? Jadi ini kita memang mencoba memotret kira-kira ulama-ulama di Indonesia ini menjadi panutan masyarakat Indonesia seperti apa. Nah, hasilnya menarik karena kita melihat ustadz-ustadz atau ulama yang sering tampil di media, baik media konvensional maupun TV dan sosial media, ternyata kita lihat posisinya di tiga teratas. Misalkan Ustadz Mansur, Muhammad Dede, kemudian Agim, kemudian Pak Quraish Shihab, itu justru di posisi atas. Ya. Gitu. Sementara kalau kita lihat ustadz-ustadz yang lain itu berada di peringkat yang bawah. Punya santri lebih banyak misalnya. Betul, seperti itu ya. Itu ada di peringkat-peringkat bawah. Ini apa yang membuat, jadi maksud Anda bahwa masyarakat Indonesia terutama di kalangan mahasiswa dan pelajar itu menganggap sebagai panutan dalam bidang agama adalah ustadz-ustadz yang kerap muncul di media? Betul sekali. Jadi media punya posisi yang sangat kuat di mata publik, referensi agama dari kelompok mereka. Dampaknya positif atau negatif? Mungkin ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang populer di media ini mungkin dianggap lebih pop dan lebih bisa masuk ke kalangan milenial gitu. Jadi bahasa-bahasa populer itu justru lebih disukai oleh kelompok milenial ini. Ya, sementara kalau kita lihat ustadz-ustadz dan kiai-kiai yang secara kedalaman ilmu lebih mumpuni, bisa dikatakan begitu, ternyata tidak begitu populer di kalangan generasi milenial termasuk mahasiswa. Jadi ini tantangan baru ya. Kita geser ke slide berikutnya.
Ini dari mahasiswa. Jadi kalau kita bicara dampak, apa sih dampaknya Mas Hasan kalau kita lihat ustadz-ustadz yang kemudian lebih populer di media massa ini lebih dijadikan referensi oleh generasi milenial dibanding kiai-kiai kampung misalnya yang punya santri banyak, yang mempelajari kitab kuning lebih dalam lagi gitu. Nah, ini berarti sebenarnya catatan yang bagus buat ustadz-ustadz kita yang memiliki kedalaman ilmu lebih kuat. Artinya mereka harus lebih banyak tampil sebenarnya. Jadi harus ada, ini tantangan sendiri buat mereka. Jadi harus lebih narsis gitu lah. Harus lebih sering ke media, dan media juga harus mulai menggarap ustadz-ustadz yang punya kedalaman ilmu sehingga ilmunya juga tidak terdistorsi. Kemudian ini, popularitas ormas di kalangan pelajar. Apa yang coba ditampilkan di sini, Mas? Nah, kita pengen tahu. Mahasiswa dulu maksud kami. Ya, jadi kita pengen tahu sebenarnya ormas-ormas di kalangan mahasiswa dan pelajar ini yang paling tinggi yang mana gitu. Nah, kita melihat bahwa tidak ada beda dengan nasional, bahwa Muhammadiyah dan NU masih tetap nomor 1 dan nomor 2. Kemudian FPI di nomor 3 gitu ya. Kemudian di bawahnya ini ada beberapa ormas yang relatif lebih kecil. Yang menarik FPI di nomor 3. Apa yang membuat kemudian FPI ini menjadi salah satu pesaing utama dari Muhammadiyah dan NU yang sudah lahir berpuluh-puluh tahun gitu? Nah, ini menarik karena kalau kita lihat Muhammadiyah dan NU sudah berdiri sangat lama, sementara kalau kita lihat FPI baru ya. Nah, ini lagi-lagi soal faktor exposure di media. Dan pemberitaan juga sangat masif terkait FPI, sehingga publik juga relatif lebih banyak tahu. Meskipun belum tentu berita-berita tentang FPI itu berita positif misalnya. Betul. Itu juga tidak mempengaruhi gitu. Yang penting populer gitu ya. Nah, yang ini yang penting populer. Nah, nanti akan kita lihat sebenarnya afiliasinya. Oke, kita akan lihat. Ada afiliasi, boleh kita geser? Ya. Ya. Iya, ini operatornya belum generasi milenial, Mas, jadi agak lama. Oke, afiliasi ormas Islamnya, terkait pelajar dan mahasiswa mungkin, di level mahasiswa dulu mungkin. Oke, pelajar dulu, ya, silakan. Pelajar. Nah, kalau pelajar kita lihat ya, 45% mereka mengaku berafiliasi dengan NU, meskipun belum tentu mereka anggota. Pelajar ini sampai kelas SMA? SMA, jadi kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Oke. Nah, kemudian Muhammadiyah 13,6. Nah, kalau kita lihat FPI tadi, mereka secara popularitas tinggi, tapi ketika ditanya afiliasi hanya 1,7. 1,7 ya. Jadi memang kecil sekali. Jadi popularitas belum tentu berkaitan dengan afiliasi. Ini kalau di tingkat mahasiswa seperti apa, Mas? Nah, mahasiswa juga sama kalau kita lihat ya. Tapi NU lebih sedikit lagi, 34,7, kemudian Muhammadiyah 11,6. Jadi popularitas kemudian afiliasi ormas di kalangan pelajar lebih tinggi, baik untuk NU dan Muhammadiyah. Tapi begitu masuk mahasiswa itu turun, ya, lebih kecil. Jadi ini hal yang tidak begitu mengejutkan karena memang ini dua ormas terbesar dan punya afiliasi lebih banyak di kalangan pelajar dan mahasiswa. Oke, kita geser ke slide berikutnya. Ini persepsi terhadap isu sosial pelajar. Ini apa yang coba Anda petakan dari isu-isu yang kemudian ditangkap oleh Alfara ini, Mas? Nah, kita melihat gini, isu-isu sosial kan sangat relatif diperbincangkan di kelompok milenial, misalkan soal pergaulan bebas, clubbing dan segala macamnya. Nah, ini kalau kita lihat memang baik pelajar maupun mahasiswa nanti itu menganggap bahwa isu-isu sosial ini ya termasuk pergaulan bebas dianggap salah secara moral. Jadi secara etik ya, secara moral mereka menganggap ini yang hijau ini itu lebih lebih salah. Mengejutkan atau tidak? Atau tidak? Tidak sebenarnya. Tidak mengejutkan. Ya. Karena ini baru